gue diajak sama basis gue gini, Jai temenin gue yuk ke puncak. Kenapa? Enggak, gue lagi bete nih. Om gue ada villa tuh di puncak. Ya udah ayo. Gue nggak tahu kalau gue mau dijadiin tumbal. Dan itu keluarga ini loh, keluarga artis loh, yang nyuruh, yang maksudnya yang mau ngancurin gue gitu. Sorry gue potong dikit. Itu dia milih lu secara random atau dia punya masalah pribadi sama lu? Random. Oh random. Dia nyari tumbal aja gitu. Oke. Gitu. Di jasad nyokapnya dia itu jasad, tapi yang gue lihat itu bukan dia. Dan nyokapnya itu lagi dibawain sama si itu. Sekedil ini? Iya. Lagi ditarik-tarik. Merinding gue. Dan itu di mata gue, bener-bener di mata gue, bener. Jadi jadi gini. Sorry, maksud gue gini. Oh mungkin ini yang ngambil pesugihan seperti ini. Jadi ketika dia nggak bisa ngasih tumbal, dia yang diambil dan cara bawanya seperti ini. Yang saktian dikit ada nggak? Maksudnya yang wah gitulah. Emang yang lu mintanya apa sih? Gue sih sebenarnya lebih ke apa ya? Dulu kan pengennya jaga diri. Cuman gue tuh dulu punya keinginan gue pengen ngegampar jin. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Seperti biasa kita didatangi oleh narasumber. Tapi yang kali ini datang mungkin kalian udah nggak asing ya. Dia yang kemarin menceritakan gimana horornya Cirebon di masa itu. Karena saat itu beliau sedang berada di pesantren, menempuh pendidikan agama. Sekarang karena banyaknya kemarin yang komen untuk menerusin kisahnya gimana tuh pas dia balik dari pesantren. Gue panggil lagi orangnya untuk menceritakan gimana di saat dia kembali ke Jakarta dan apa aja yang dia alamin. Oke, langsung aja, gue nggak mau banyak ngomong. Kita sambut lagi Bang Jai. Iya. Rock and roll. Gue demen nih. Nih asal lo tahu nih, Bang Jai gini-gini nih vokalis grup musik Cadas. Gila, gue baru tahu dari komen-komen kemarin ternyata. Gitu Bang Jai ya? Ya gitu juga lah. Ya gitu juga ya. Iya, jadi Bang Jai kemarin tuh yang cerita lo yang pertama nih. Terus terang itu keren sih dan banyak yang request Bang, si Bang Jai tolong ceritain lagi tuh, ceritanya keren-keren tuh. Nah makanya gue panggil lu lagi sekarang nih. Yeah. Masuk ke Jakarta gimana tuh lanjutannya? Ada nggak kira-kira gitu? Ada sih sebenarnya dari pulang dari Cirebon tuh ada satu tempat sih. Sempet setahun di Ciputat. Oke. Terus balik lagi ke rumah ke daerah Kemang. Oh Kemang? Iya Kemang. Nah di situ tuh perjalanan mulai jadi anak band. Tuh. Nah dari santri jadi rocker? Jadi rocker. Okay. Jadi anak band. Nah jadi anak band ini, gue dulu tinggal di Kemang itu berteman personil gue itu 4 orang. Mulailah gue main-main musik ya kan. Terus sebelumnya sebut dong nama bandnya. Nama bandnya jangan Bang. Pokoknya gue main band di situ, baru belajar juga. Okay. Nah, terus ada kejadian horor nih yang kisahnya tuh serem banget. Jadi gue berteman, personil gue nih kakaknya artis jadul. Oh, artis tempo dulu lah. Cantik. Gitu. Nah, kejadiannya itu neneknya meninggal di daerah Bandung. Oke. Kerabatnya neneknya yang meninggal. Nah, kita tuh yang tadinya lagi main tuh dikabarin, nenek gue meninggal nih bro. Gimana? Lanjut gak? Lanjut dulu dah.
Soalnya emang pas lagi di Kaban itu pas lagi mau perform kan. Oh, nggak mungkin dibatalin. Itu kalau nggak salah tahun 97. 97 itu gue lagi perform di salah satu sekolahan ternama tuh di daerah Brawijaya. Yang muridnya gondrong-gondrong. Gue tahu tuh. Akhirnya setelah gue perform, inilah kita balik ke Kemang nih. Balik ke Kemang, kita taruh barang-barang, terus pamitan tuh. Nah kita menuju Bandung, tapi lewatnya itu lewat Cadas Pangeran. Sumedang. Oke. Nah, gue bilang kenapa nggak lewat jalur lain aja? Gue hafalnya lewat sini. Nah ini kebetulan yang bawa ini basis gue nih, yang bawa mobil bawa basis gue. Gue duduk di sampingnya. Nah sisa personil di belakang lah, gitu. Itu kalau nggak salah jam 10 malam. Jam 10 malam gue berangkat dari Kemang ke Bandung. Itu kan dulu jalannya masih belum ada kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan cepet banget tuh, ya kan? Itu gue sempet diwanti-wanti tuh sama nyokap gue. Nanti kalau lewat Cadas Pangeran, jangan pernah berhenti kalau ada yang berhentiin. Gitu. Cuman gue mikirnya dulu karena lagi senang-senangnya main musik, ya kan? Nggak nanya kenapa gitu. Terus pokoknya ingat ya pesan ibu itu aja. Udah. Kita tadinya nggak ada apa-apa tuh. Itu kalau nggak salah sekitar jam 11 lewat, hampir setengah 12 lah kejadian itu. Nah kebetulan tuh pas kita lagi jalan, emang jalannya kan sepi kan, dulu masih sepi banget tuh. Maksudnya kanan kiri masih ibarat kata apa ya, udah belum ada lampu kayak penerangan kayak sekarang. Sekarangnya masih tebing gitu kan sih? Iya. Tuh gua satu mobil diberhenti sama cewek. Oh ya? Iya. Cewek pakai kebaya putih. Oke. Tuh berhenti. Nah itu gue curiga tuh. Cewek malam-malam ngapain berhentiin mobil? Bahaya lagi. Nah merinding ceritanya. Soalnya posisi dia berhentinya itu gue masih ingat kok, mukanya putih, terus dia pakai konde. Oke. Dan dia tuh pakai baju kebaya putihnya itu kayak kebaya kayak orang nikah. Yang adat Betawi itu yang putihnya tuh. Nah, basis gue ini sempat berhenti. Sempat berhenti juga. Sempat berhenti. Cuman gue bilang jangan berhentiin, kata nyokap gue jangan, lanjut aja terus gitu. Kenapa sih? Tolongin tuh cewek. Ntar rampok aja. Nah, si basis gue ini ngeyel. Ngeyel kalau dia tuh pengen nolongin tuh cewek. Akhirnya sempatlah berhenti di depan tuh cewek, samping cewek. Okay. Kan dia kan posisinya adanya sebelah kiri. Nah begitu berhenti otomatis kan jendela gua dong yang ini kan. Begitu gua nengok tuh anjing mukanya pucet tuh cewek, tapi tetap bermake up cuman pucet gitu. Nah begitu si basis gua ngomong kenapa sendiri itu kaki basis gua tuh langsung gue injek kaki gasnya itu, langsung injek gas. Tuh saking gue, karena gue udah tahu itu tuh bukan cewek, bukan manusia gitu kan. Mobil laju lah, tuh sempat oleng tuh. Basis gue marah-marah, lu kenapa lu udah ikutin gue aja dah. Udah dah ngebut. Gue nggak tahu kecepatannya berapa ya. Itu ada sekitar 10 menit posisi mobil ngebut. Itu mobil tuh kayak ditimpuk. Tapi emang bukan kayak batu gitu, jadi kayak ada sesuatu yang gede tuh nemplok gitu. Oke, beg gitu. Iya. Oke. Jadi tuh mobil pas cek gitu, mobil ngoleng. Udah begini tuh. Begitu nengok, nah si drummer gue nih sama yang di belakang itu drummer sama gitaris. Jadi yang si gitaris ini ngelihat. Jadi tuh cewek yang tadi dia berhenti itu udah berubah. Tapi baju masih tetap, karena dia ngelihat bajunya masih tetap, cuman yang dilihat mukanya itu udah bukan manusia. Dan posisinya si cewek ini nempel di belakang. Nempel. Mobil teman gue itu Jeep Suzuki gitu tuh. Itu kan belakangnya ada ban. Iya. Nah itu nempel di situ. Jeep ini lama ya.
Iya kayaknya sih. Nah itu nempel di situ. Itu yang dilihat sama gitaris gua itu cewek dengan mukanya pucat, matanya itu apa namanya kayak meleleh gitu, gimana sih? Terus giginya tuh caring tapi ininya nggak ada. Nggak ada dagunya? Nggak ada. Tapi lidahnya tuh kemana-mana. Atasnya doang gitu? Atasnya sama doang. lidah gitu? Sama lidah. Itu dengan yang sambil teriak gitu? Yang merinding. Itu sekitar 20 menit. Lama cuy? Lama. Itu dalam keadaan mobil ngebut loh ya. Bayanginnya mobil ngebut dan kejadian itu 20 menit. Itu berlangsung. Jaras Pangeran panjang sih, Mas. Wah, panjang banget. Wah, itu gua aduh. Begitu gua nengok, wah itu udah bener. Wah, ini kali yang diomongin nyokap gitu. Itu akhirnya sempet kita baca-baca. Dan yang di belakang itu udah mulai parno tuh. Soalnya si yang cewek itu udah mulai gedor-gedor mobil. Udah di buk. Dan suaranya tuh sampai sekarang gua kalau denger suaranya tuh gitu, jadi teriak kenceng si cewek itu. Dan akhirnya ya udah gue pindah ke belakang, mulailah maksudnya yang sebisa gue gitu kan. Gue baca-baca, sempet dia cuma ngeliatin, cuma nunjuk begini doang gitu ke gue, nunjuk ke gue, cuman dia nggak ngomong, cuman gitu nunjuk. Wah itu gue udah kayak diteror itu. Itu kejadian setengah 12 kalau nggak salah, mau jam 12 lah. Nah sampai di daerah Bandung, itu kalau nggak salah jam 2 malam deh. Jam 2 mau ke setengah 3 kalau nggak salah. Apa jam setengah 3 lewat gitu ya, gue lupa. Gue mampir di sebuah masjid. Namanya Al Ihsan kalau nggak salah. Itu masjidnya putih, tamannya luas. Gue bilang, bro, berhenti sini dulu dah. Emang kenapa, Jay? Udah berhenti dulu. Gitu. Gue mau ngaso. Ya udahlah. Gue mikir gue pergunain tuh buat sholat malam. Begitu gue ajak pada sholat malam dulu yuk gitu kan. Begitu keluar, di samping mobil itu kan ada bangku taman. Itu ada cewek duduk baju merah. Dan dia tuh begini nih. Nangisnya kayak orang abis gimana sih, kayak sesenggukan lah gitu. Terus gue udah mulai curiga, nih kejadiannya udah aneh lagi nih gitu kan. Jam 2 cuy. Jam ibaratnya udah mau subuh kan ya. Si basis gue tepak, jangan ditegur, ntar kayak tadi lagi gitu. Lu mah apa-apa setan. Lu dikasih tahu, udah gue tarik tuh basis gue, udah kita nggak usah ikut campur. Cewek bro, pakai baju merah, pakai dress dia, gue inget dress. Terus udahlah, kita ke tempat nyokap ke tempat nenek lu dulu. Yaudah yuk, kita jalan nyampe rumah itu kalau nggak salah gue lupa namanya daerahnya, daerah Cililin kalau nggak salah. Pokoknya jalannya rada-rada kayak bukit gitulah. Begitu mobil nyampe, rumahnya gede banget kayak villa. Itu manggil lah orang rumah. Tuh, gue inget namanya Pak Udin. Bukain pintu Pak, garasi gitu. Iya siap. Dibukalah sama Pak Udin. Mobil masuk dong, ya kan? Gue turun udah pada turun. Jadi tinggal si basis gue yang masih parkirin mobil. Begitu gerbang mau ditutup, si basis gue ngeliat cewek tadi yang ada di masjid itu. Yang baju merah. Ada di situ? Ada di garasi. Dan itu dia sempat mobil nggak dimatiin, dia langsung keluar tuh. Narik gua aja. Cewek yang tadi ada lagi. Wih, merinding lagi ceritanya. Karena emang wah itu teror dah. Itu teror pertama gue ya. Maksudnya teror pertama gue yang setelah gue keluar dari pesantren tuh, terornya itu. Dia manggil gua, bilang, "Di mana?" "Dalam garasi." Samperin tuh. Itu dalam posisi apa namanya? Jadi kan kalau mobil mundur itu kan lampu belakangnya nyala tuh. Iya. Dia tuh ada di belakang mobil itu. Tapi dengan tetap dia begini mukanya masih nangis. Tetap ditutupin nangis. Terus gue bilang gini, nggak usah ganggu lu, gitu. Gue bilang nggak usah ganggu lu. Nangis. Bro, setan bukan sih?
basis gue ngomong gitu. Setan lah, nggak mungkin masa ibarat kata kita naik mobil tuh dia ada di masjid, masa udah nyampe duluan kan, logika kan. Begitu gue baca, dia buka tangannya ini. Pas lo baca doa. Oke. Gue baca, ini mukanya rata. Rata semua nih muka. Nggak ada mata, nggak ada ini. Dan yang gue inget itu apa ya? Lu tahu ini nggak sih? Apa namanya? Kayak lilin yang dilelehin tuh. Jadi si kulitnya itu pas begitu dibuka kan mukanya nggak ada tuh. Tuh di kulitnya langsung meleleh gitu. Dan meleleh. Netes gitu, iya. Wah itu lari gua. Ya ibarat kata, ya walaupun gue pernah ketemu yang hal-hal kayak begitu, tapi kan yang kayak begini kan buat gue baru gitu kan posisinya kan. Jenis baru nih. Jenis baru kan. Gue bilang, gila, bener-bener takut. Gue bener-bener ketakutan posisi. Cuman maksudnya ketakutannya tuh ya karena gue panik, temen gue takut juga gitu. Akhirnya kita naik ke atas ke dalam rumah tuh. Terus si gitaris sama drummer tuh ngomong begini. Lu kenapa sih ngeliat setan? Iya, setan aja ditakutin. Nah, naik dong gue ke tangga tuh, ya kan? Gue ngelengos. Gue denger nih gitaris sama drummer gue ngomong gini, misi nek, gitu. Misi nek itu di tangga. Ngeliat nenek-nenek. Nenek-nenek di tangga, tuh, ya kan? Gue bilang, lu ngomong sama siapa? Gak tau ada nenek-nenek tadi tangga, gitu. Nah si almarhumah itu masih ada di ruang tengah. Jadi belum dikubur. Masih disemayamkan di semayam. Karena kan nunggu saudara-saudara pada datang kan. Iya. Nah, kita tuh tadinya nggak tahu tuh, maksudnya muka si nenek itu sebelum si tantenya basis gue ini bawa foto bingkai itu. Kan biasanya kalau ada meninggal kan taruh foto ada fotonya, kan. Ya. Gitu, taruhin. Si gitaris gue sama drummer gue teriak pas ngelihat si jenazah. Foto. Oh yang tadi gitu. Lah ini bukan yang tadi di tangga gitu, nunjuk. Gue kan kaget kan. Dia teriak-teriak jadi kayak histeris gitu. Mungkin baru pertama kali mungkin. Dia bilang ini tadi di tangga. Gue langsung nangkep. Oh jangan-jangan yang tadi nih gitu. Yang dia bilang misi. Terus gue tanya, lu ngeliat apaan? Dia bisik, itu nenek-nenek yang tadi di tangga. Gitu. Terus gue mulai punya pikiran nih, gak mungkin nih. Orang kalau udah mati, itu gak mungkin arwahnya masih di situ. Mungkin kalau sebagian orang gini, ketika tubuh jasadnya udah kaku, arwahnya tuh pasti udah gak di situ. Ada sebagian yang mengamini, arwahnya masih di situ, ya kan, masih gentayangan. Betul. Bagi gue enggak. Karena bagi gue ketika nyawa lu udah dicabut, lu kembali ke Allah. Iya, itu langsung ke atas. Dan, setuju. Nah, yang di situ itu bisa jadi korinnya atau jin yang menyerupai. Atau jinnya ya, atau yang menyerupai dia lah. Terus gue langsung mulai nangkep, jangan-jangan nih gitu. Gue nanya lah sama si basis ini, bro, sorry nih gue boleh nanya nggak? Kenapa? Nenek lu orang sakti ya? Gitu. Karena dari dari kita pergi itu, ya mungkin kalau yang di jalan itu ya mungkin emang Cadas Pangeran orang udah pada tahu lah kisah-kisahnya orang yang di Cadas Pangeran. Iya. Gue nangkepnya gini, ketika gue masuk, auranya tuh beda tuh rumah. Jadi itu tuh gue kayak masuk di sebuah kayak mungkin kutub es kali ya, dingin banget itu. Dingin. Nah, tapi ada sebagian tempat yang hawanya panas. Gitu. Jadi misalnya gue di sini dingin, terus gue jalan ke sono hawanya panas. Kontras. Nah, akhirnya gue cuman coba nerawang apaan sih ini? Gitu. Ternyata neneknya salah satu inilah apa ya, kalau bisa dibilang salah satu guru orang sakti. Ya mungkin orang terkenal, orang saktinya terkenal nih. Tapi udah nggak ada. Tapi udah nggak ada. Nah, gue sempet kontrasnya tuh gini. Kok gue bacain ini, dia nerima.
gue bacain yang ini kok dia nerima juga gitu. Wah, ada apaan nih gitu. Cuman posisi karena gue nggak mau ngerusak suasana duka yang ada di rumah almarhum neneknya basis gue. Betul. Gue pendem tuh. Cuman kita tuh nginep 5 hari di Bandung. 5 hari dan itu banyak banget kejadian maksudnya gini. Ada sesuatu yang gue sempat nemuin, mungkin bukan keris ya, sebentuk apa sih namanya, kujang. Kujang itu warnanya kuning emas. Itu ada di samping almarhumah tuh. Dan yang lain ngeliat nggak? Nggak. Oh gitu? Nggak. Dan itu bersinar. Oke. Bersinar. Gue sempet gini, itu apaan ya? Gitu. Sempet gue ambil. Maksudnya sempet gue beginiin. Cuman gue pura-pura gitu. Jadi gue muter gitu. Sempet gue cuman begini dong tangan gue. Gitu. Dan itu di gue tuh hangat. Oke. Hangat. Terus berasa ser gitu kan. Kayaknya, gue nggak tahu lah. Maksudnya masuk apa itulah. Mulai berasa kok hangat ya. Nah mulai dari situ tuh malamnya, besoknya mulai tuh nongol yang enggak. Apaan tuh bang? Ya mungkin isiannya dia kali ya, gue kurang tahu lah ya. Pokoknya banyak dari kerajaan-kerajaan, makhluk yang wujudnya itu dari kayak kerajaan semua. Jadi kayak model-model patih-patih begitu. Dan itu gedenya bisa 2 meter, 3 meter. Besar-besar. Iya, itu ada di situ semua. Gue nyeritanya merinding. Karena yang gue alamin itu. Jadi kayak mungkin ya gue nggak tahu, kayak berkabung gitu kali. Mungkin buyut-buyut di atasnya kali ya, atau keluarganya yang masih berhubungan. Bisa jadi, ya kan? ya mungkin masih dari keluarganya. Dan itu gue ngeliat itu rame banget. Dan kalau teman-teman gue mah nggak lihat, mungkin gue doang gitu yang lihat ya. Gue ngeliat saat itu ada yang tinggi gede, ada yang bawa apa namanya, apa sih kalau dibilang tuh kayak tameng begitu. Perisai. Perisai. Wah itu keren-keren dah. Maksudnya yang gue lihat, ini kali ya yang dibilang patih-patih zaman dulu nih. Keren-keren dah. Gagah-gagah ya? Gagah-gagah. Dan itu gue sempet ada satu, gue lupa namanya. Gue sempat ngomong gini, dia sempat datengin gue, terus ngeliatin, cuman begini doang. Ngajak salaman. Terus saya Tawang Mulan. Gue lupa namanya, pokoknya mirip-mirip gitu lah. Mirip-mirip gitu lah. Saya ini, terus gue bilang, gue pakai nama asli, saya Yahya, gitu kan. Gue mau pakai J kagak enak, takutnya ini kan. Saya Yahya, gitu kan. Udah. Habis itu di hari ketiga mulai datang jin-jin. Bangsa jin yang datang. Oke. Itu gue nggak tahu ya ada berapa, mungkin ada ratusan atau ribuan. Itu jadi di hari ketiga itu almarhum dari kubur. Itu rumah itu hawanya sesek, pengap, padat banget. Gue kayak orang udah susah napas gitu. Nah kan gue dari dulu suka bawa inhaler tuh, buat asma. Itu, wah apaan nih gitu. Coba gue rawang iseng-iseng gitu. Itu dari bangsa jin datang. Itu, wah mungkin jin-jin yang udah ribuan tahun, mungkin ada di situ semua. Karena yang gue lihat bukan kayak Gundurwo, bukan kayak Buto Ijo, bukan. Kayak gimana nih? Jadi jinnya itu ada yang pakai sorban. Jadi ada yang pakai sorban, ada yang pakai gamis. Jadi bentuknya kayak manusia, cuman jin. Tapi bentuknya bagus. Bentuknya bagus. Oke. Terus yang di luar itu barulah tuh yang ada tanduknya, yang ada matanya banyak di sini. Oh ya, bentuknya udah abstrak dah ya. Itu abstrak. Dan kalau yang di luar itu hawanya dingin. Hawanya dingin. Beda sama yang di dalam. Kalau di dalam tuh ada sesak, mungkin gue nggak tahu karena saking penuhnya kali ya. Kalau yang di luar itu emang hawanya dingin. Mungkin di luar juga kali kan. di halaman kan. Cuman yang gue lihat itu. Nah, gue nggak mau ngomong dong kejadian-kejadian yang gue alamin waktu gue di Bandung. Pulang gue ke Jakarta. Itu ada kisah
gue dijadiin tumbal. Tumbal? Ya. Jadiin tumbal sama salah satu keluarga basis gue itu. Oke. Gitu. Jadi ada suatu waktu gue diajak sama basis gue gini, Jai temenin gue yuk ke puncak. Kenapa? Enggak, gue lagi bete nih. Om gue ada villa tuh di puncak. Ya udah ayo. Gue nggak tahu kalau gue mau dijadiin tumbal. Dan itu keluarga ini loh, keluarga artis loh, yang nyuruh, yang maksudnya yang mau ngancurin gue gitu. Sorry gue potong dikit. Itu dia milih lu secara random atau dia punya masalah pribadi sama lu? Random. Oh random. Dia nyari tumbal aja gitu. Tumbal aja, Oke. gitu. Jadi gue nginep di villanya dia. Itu gue inget jam 1 malam dia ngomong gini, Jai, gue mau cari makan sama Om. Lo mau nitip nggak? Biasalah gue kan senangnya pecel ayam, ya kan? Pecel ayam lah. Ya udah, lo tunggu di rumah ya. Iya, keluarlah tuh. Sejam nggak balik. Firasat gue udah mulai nggak enak nih. Mulai lapar juga kan. Posisi hujan. Buka kulkas lah. Oh iya, nggak ada apa-apa. Kedengeran dari atas tuh kayak kerodak. Nah, gue kan tipe kalau orang yang penasaran. Apaan sih itu? Berisik banget. Samperin. Begitu gue samperin, itu ada 5, kurang lebih 5 lah ya. Itu monyet besar. Itu langsung narik tangan gue. Gede banget itu monyet. Bukan gorila ya, monyet. Tapi gede, mungkin sebadan gue kali. Dan itu narik gue. Dan dengan refleksnya gue langsung tepis. Gue tepis, apaan lu? Gitu. Dan anehnya, itu monyet ngomong, udah lu ikut gue. Gitu. Udah lu ikut gue. Nah, gue langsung, ya waktu gue dicemkan ya gue ngerti lah tentang yang kayak begini gitu. Wah, apaan nih? Gue tanya, lu ngapain? Udah lu ikut gue. Mana? Ke alam gue lah. Lu ngapain? Ya lu kan udah dijadiin tumbal. Dia ngomong gitu? Iya. Karena dia ngasih telur asin ke gue. Sebelum pergi? Pas gue datang. Oh, pas udah datang. Jadi si basis gue sama omnya gini, Jai lu mau minum apa? Biasa aja. Nih, sambil ngemil, melempar telur asin. Lah kan gue gak curiga. Gitu, gue buka lah, gue makan lah tuh. Nah ternyata pancingannya itu. Gitu, nah. Kurang lebih 5 lah, itu gede-gede. Itu gue diseret sama mereka, gue dikeroyok. Berarti secara fisik bisa narik ya? Okay. Pegang, bener-bener ditarik. Itu ada yang narik kaki, ada yang narik kepala. Gue bener-bener udah diginiin. Nah sempet ingatlah waktu di Cirebon tuh. Kejadiannya itu pas setelah sebulan setelah meninggalnya almarhum neneknya basis gue itu. Nah itu gue nanya, ngapain gue harus ikut lu? Lu kan udah ditumbalin. Enak aja main tumbal-tumbal lu. Gitu. Nah sempet gue nggak tahu itu kayak ada cahaya dari belakang. Tuh langsung nyambur mereka tuh. Duar gitu. Si monyet-monyet ini? Monyet tuh. Gue nggak tahu itu datangnya dari mana gitu. Iya. Dia pada lari, nggak lama datang tuh. Teman lo? Teman basis gue sama omnya datang. Oke. Terus dia ngomong, Jai, dari bawah. Woi, lu nggak apa-apa? Langsung tuh, Kok tahu nanya gue nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Mulailah gue di situ langsung sombong. Nggak apa-apa, cuman monyet doang 5 mah aman, gue bilang gitu. Si omnya kaget. Besokannya yang meninggal dia. Si omnya basis lu? Si omnya. Kecelakaan. Jadi kecelakaannya itu bukan tabrakan mobil, bukan kesetrum di tempat itu. Kecelakaannya kayak gitu. Jadi yang gue lihat gini, ketika paginya itu si basis gue bangun biasalah gitar-gitaran gitu. Si om kok belum bangun ya? Bangunin gitu sarapan tuh. Nah gue bikin nasi goreng. Gitu. Pas dibangunin,
nggak ini. Ternyata tangannya itu, ya gue nggak tahu ya, tangannya itu ada di stop kontak. Jadi gue itu 4 kali ditumbalin sama orang. Matret. Dan dengan orang yang sama. Si basis lu ini? Ya basis gue mungkin nggak tahu ya. Mungkin dari keluarganya kali. Karena jadi dulu gue itu di band gue itu 2 personil gue nih dari keluarga artis. Dulu. Nah yang drummer ini dulu adalah adik kandung dari penyanyi tahun 80-an. Dan adiknya drummer gue ini sekarang jadi artis. Oke. Gitu, penyanyi juga, pemain sinetron juga gitu. Dan itu kejadiannya sama. Selalu berulang. Gimana tuh? Biasa lah, ngasih kue. Jadi kalau dikasih makanan tuh gue udah paham. Oh. Ngasih makanan. Dan maaf nih ya, maksudnya gue nggak nyebutin ras sih. Iya. Tapi ada ras tertentu yang seperti itu. Gitu. Jadi dia kepengen hartanya banyak tapi dengan jalan pintas. Oke. Dan itu yang terakhir ya, yang terakhir gue alamin, gue sempet berantem sama orang-orang cebol. Dan itu apa ya, orang cebol itu tua, jenggotan, badannya keker-keker. Ya mungkin segini lah. Jadi ketika gue lagi tidur itu, gue udah tarik-tarik tuh, udah ada yang naliin gue. Ditaliin? Iya, ditaliin, bener-bener. Dan itu kejadiannya bukan di villa, malah di rumah gue. Di rumah lu sendiri? Di rumah gue. Dulu gue masih tinggal di Kemang. Gitu. Itu di rumah gue. Tuh gue tidur tuh gue udah ditaliin tangan gue. Dan itu ya mungkin kayak sadar nggak sadar. Tapi emang ya itu. Karena gue ingatnya gini. Kok kejadiannya gini lagi? Gue inget gue dikasih dodol. Dikasih dodol nih sama basis gue udah almarhum sekarang. Dikasih dodol, gue inget sama nyokapnya. Sama nyokapnya? Iya. Serem amat keluarga dia. Iya, gue nggak tahu. Pokoknya gue dikasih dodol. Dia ngomong gini, nih buat si Jai gitu. Jai, dodol dari nyokap. Ya kan gue pikir dodol Garut biasa, ya kan? Karena banyak, bukan cuma satu, banyak gitu. Ya gue makanin dong, gitu. Nah, pas setelah paginya gue dikasih itu, malamnya sekitar jam 11 itu gue kebangun, udah banyak orang-orang kerdil tuh, itu udah narik-narik gue, dan gue berasa. Jadi tuh gue kayak masuk ke setengah ke alamnya dia, setengah di alam gue. Karena gue udah ditarik-tarik, dan yang gue lihat itu ini rumah gue dan ini beda. Jadi kayak alam lain gitu. Tempat yang beda udah. Tempat yang beda. Jadi begitu gue ngeliat kaki ya di rumah, begitu gue ngeliat kepala itu udah wujudnya udah kayak hutan. Dan itu ikut gue lo. Nah itu gue mulai inget lah tuh yang gue pelajarin dulu di Banten. Mulailah baca-baca gitu tuh. Cek. Mulai 1, das, hilang. Jadi yang rombolin gue tuh hilang. Datang lagi. Gue baca lagi, das. Akhirnya udah. Sekarang gini aja, lu bisa ngalahin gue ikut lu. Tapi kalau lu nggak bisa ngalahin gue bunuh semua, gue matiin semua, gimana? Gue bakar. Deal-dealan lah tuh. Deal-dealan akhirnya? Deal-dealan. Sip, itu cewek. Jadi ada cewek datang, dia serem lah pokoknya tuh cewek. Tapi mukanya cantik, cuman badannya bukan badan orang gitu. Dia buat deal-dealan kayak gitu. Gue yang buat deal-dealan sama dia. Kalau misalnya lu bisa ngalahin gue, lu bawa gue ke alam lu gitu. Akhirnya berantem, tes. Gue menang. Gitu. Gue menang. Besokannya dapat kabar. Gitu. Nyokapnya dia meninggal. Nyokapnya meninggal. Dan gue ngelihat sendiri, itu ngeliat sendiri ya. Ini di depan mata gue.
Ya gue nggak tahu, mungkin di apa namanya di jasad nyokapnya dia itu jasad, tapi yang gue lihat itu bukan dia. Dan nyokapnya tuh lagi dibawain sama si itu. Si kerdil ini? Iya. Lagi ditarik-tarik. Merinding gua. Dan itu di mata gua, bener-bener di mata gua, bener. Jadi jadi gini. Sorry, maksud gua gini. Oh mungkin ini yang ngambil pesugihan seperti ini. Jadi ketika dia nggak bisa ngasih tumbal, dia yang diambil dan cara bawanya seperti ini. Jadi orang tuh ngeliatnya tuh mungkin jasadnya itu di situ. Tapi yang gue lihat itu dia lagi diseret-seret. Seret-seret. Jadi di jasadnya dia nih diseret begini. Dan si sama kerdil rame-rame ini. Iya. Dan si ibunya almarhum teman gue ini teriak-teriak minta tolong. Dan dia ngeliat gue. Minta tolong sama gue. Tolongin Jai. Gue nggak mau lah. Gue udah 4 kali lu tumbalin. Dan sekarang gue 4 kali ditumbalin sama teman gue sendiri. Ya gue gimana mau nolong ya, ibarat kata ya gue manusia biasa kan. Maksudnya pastilah punya rasa kesel, ya kan. Iya. Punya rasa yang ibarat kata dendam lah. Dendam. Ya wajar sih kalau gue mampus loh. Itu perjanjiannya dia ya kan. Dia gak ada urusannya. Iya maksud gue ya itu yang gue dalam hati gue mampus lu yang kena gitu. Maksudnya gue jadi orang jahat. Ya kalau enggak kan kemarin lu yang digituin kan? Iya, karena kan perjanjian sebenarnya gini, perjanjian dengan makhluk halus itu ada yang ibarat kata lu numbalin orang secara random. Iya betul. Ya kan? Oke. Kalau dalam satu perjanjian lu nggak bisa ngasih orang, mau keluarga lu atau saudara lu, perjanjiannya seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya dalam satu waktu lu harus numbalin lu nggak dapet, berarti lu bayarnya gantinya double. Iya, yang harusnya 1 lu ngasihnya 2. Oh. Gitu. Itu yang gua tahu gitu. Nah, mulai dari situ akhirnya salah satu teman gua ngajakin begini, Jai, nemenin gue yuk mondok. Di mana? Banten. Wih, ayo gitu. Jadi pulang dari pesantren itu kalau nggak salah 3 tahun lah. 3 tahun setelah keluar dari pesantren itu gue mondok lagi di Banten. Pulang dari pesantren, jadi rocker, mondok lagi gitu. Luar biasa bro. Cuma lu doang dah. Itu gue mondok di daerah Pandeglang, Banten. Oke. Itu dekat Sumur 7. Dan itu tadinya karena diajak, temenin gue mondok yuk, ayo. Nah, gue taunya tuh mungkin pondok yang kayak waktu gue di Cirebon kali gitu kan. Ini enggak, jadi pondokannya itu ada di dalam hutan. Oke. Jadi masuk kampung dulu gue, nanti ketemu hutan. Dan itu ada di situ. Dan pondoknya itu dari bambu. Jadi kalau di sana namanya barak ya. Jadi ada beberapa kamar dari kayu, dari bambu gitu. Tapi ada musola tetap. Jadi kalau kita di situ tuh, kalau misalnya mau makan, kan kalau di pondok modern kan kita tinggal datang ngantri kan bawa piring. Kalau situ enggak, gua harus ngetok-ngetok dulu. Oh gitu? Iya. Lebih tradisional lagi? Iya. Assalamualaikum, iya. Minta beras. Tadi ngasih nih. Entah apa ya namanya ya. Segelas kecil tuang. Ntar ngetok kamar 1 lagi. Gitu. Nah, ntar udah terkumpul nih, kita masak. Nah, ketika udah matang baru tuh ketok-ketok lagi. Udah matang, ayo makan bareng. Begitu. Nah, di situ mulailah gue bandel. Bandel apa nih? Bandel ini apa namanya? Ya karena gue disuruh minta temenin temen gue yang pesantren untuk nemenin dia mondok. Gue bilang gini, ada yang ilmu-ilmu gituan gak sih? Mulai lagi dia. Gue mulai explore nih. Karena yang di Cirebon kan gue udah tahu, oh begini. Gitu. Karena yang gue tahu kan Cirebon itu lebih tua. Betul. Nah adanya tuh kan Banten. Iya.
gue nyoba belajar yang di Banten nih. Cuman gue sekali mintanya tuh udah yang neko-neko. Jadi nggak langsung dari bawah, nggak. Karena dulu, karena jiwanya muda kali ya. Wah gue udah bisa begini, wah gue udah bisa begini gitu. Sombong lah. Sombong ya. Yang saktian dikit ada nggak? Maksudnya yang wah gitu lah. Emang yang lu mintanya apa sih? Gue sih sebenarnya lebih ke apa ya? Dulu kan pengennya jaga diri. Cuman gue tuh dulu punya apa namanya? Punya keinginan gue pengen ngegampar jin. Wih. Jadi maksudnya gini, bisa nggak sih gue pukul nih? Gitu. Kalau gue baca-baca ada lah, bisa gitu. Gue pengen punya satu amalan yang bisa kalau misalnya gue lagi kesel atau lagi diganggu sama jin, gue bisa nampol dia, gitu. Nah itu mintanya begitu dulu, ya kan? Ya udah kalau lo kuat, lo belajar, dikasih lah. Belakangnya nggak gue sebut ya, pokoknya hijib lah. Lo baca hijib ini, set. Ya ngasih siapa nih? Ngasih teman gue, gitu. Lu baca hijab ini, Jai, tes. Tapi nanti sebelum lu baca, lu minta maaf dulu sama anak-anak pondok, sama warga-warga desa. Maksudnya gini, ketika lu ngamalin itu, lu harus bener-bener bersih. Kan lu nggak tahu, lu lewat apa namanya, kayak lu ngambil daun pisang, nggak taunya itu punya orang, ya kan? Lu lewat terus ada yang itu anak pesantren kok nggak permisi sih gitu. Jadi untuk ngilangin hal-hal yang kayak begitulah, akhirnya gue minta maaf sama teman-teman pondok gue, terus orang-orang desa tuh, gue udah muterin. Mulailah gue belajar itu tuh, hijab itu tuh. Dan kamar gue itu kan terbuatnya dari kayu dan bambu. Jadi bukan tembok, kayu dan bambu. Mulai belajar itu dites jam 12 malam. Mandi, terus nih lo amalin, tes. Itu nggak tanggung-tanggung, 10.000 bacaannya. 10.000 kali? 10.000 kali. Dalam semalam? Dalam semalam. Wow. Baca tuh, tes. Udah, tapi ngerasa ada yang aneh. Jadi ketika gue baca itu, tuh satu ruangan gue tuh panas. Panas banget. Itu sampai, apa ya, kayu-kayu atau bambu yang di kamar gue itu tuh kering. Saking panasnya. Saking panas ya. Oh kering. Terus gue nanya sama temen gue besokannya, bro, gue udah ngamalin, kok panas ya? Emang panas. Soalnya kan lu mintanya yang ini. Ya udah. Terus gimana kalau lu nggak kuat, rambut lu botakin, karena itu larinya ke badan nanti panasnya, gitu. Yang benar iya. Udah. Tetep gue wirid tuh. Malam kedua gue wirid. Tapi nggak gue botakin. Iya panas lu, bener-bener panas. Dan itu apa ya? Panasnya tuh ya kayak tengah hari bolong, siang panas banget. Dan itu gue ngerjainnya malam loh ya. Itu sampai keringetan. Nah mulailah tuh ada apa namanya? Ada beberapa kayu yang mulai rada kehitam-hitaman gitu dari efek itu, panasnya itu. Saking panasnya, akhirnya besokannya disuruh botakin rambut botakin lah ceritanya, dibotakin. Nah ceritanya nih apa namanya, karena saking panasnya itu gue suruh berendam di kali. Jadi biar buat ngeredam si panasnya itu, ngademin. Nah, jadi gue baca 10.000 kali itu, dan itu nggak pakai baju, telanjang bulat. Ngamalin itu gue telanjang bulat. Gue masuk ke kali, misalnya gue di sini nih, ntar gue bisa nembus-nembusnya di daerah mana gitu. Maksudnya itu tanpa lu sadar, saat lu selesai udah di tempat lain? Iya, karena kan arus sungai, ya kan. Maksudnya bukan efek dari bisa kemana-mana, enggak. Karena efek dari arus sungai yang gua pun harus merem. Jadi ngamalin itu gua harus merem. Dan itu lu kebawa begitu? Kebawa. Jadi ibaratnya gua baca gitu. Gitu. Kan otomatis kan kayak dorong gitu kan, air kan. Otomatis kan jalan pelan gitu. Jadi kayak begitu.
Dan itu selesai itu pasti nggak lama azan subuh. Jadi setelah azan subuh pasti gue selesai itu ngamalin itu saking banyaknya kan. Besoknya lagi begitu sampai dia bilang nanti lo naik 1 tingkat nih Jai, 1 tingkat hijab ini lo naik 1 tingkat. Nanti ada ujiannya. Kalau lu lari, lu ulang dari awal. Gitu. Nah, ulang dari awalnya apa nih? Ya itu, dari awal lagi minta maaf lagi, ya kan? Gitu. Iya gitu. Jadi capek deh. Semua dah tuh akhirnya. Pas hari hanya dikasih tahu nih, nanti jadi karena dia udah mulai duluan, maksudnya dia udah punya duluan, dia ngasih tahu bocoran. Nanti yang pertama datang nih ikan. Ikannya gede banget ya. Tapi nggak sepaus. Mungkin sehiu lah. Ini ikan gede. Tapi gue nggak tahu nih ikannya apa. Pokoknya yang pasti nih ikan, sampai lu gerak dikit, lu gagal. Pokoknya nanti ini aja lah, lu ngerasain aja lah. Gue nggak mau jelasin. Pokoknya nanti gue jelasinnya, lu di tingkat 1 ujian lu ini, di tingkat 2 ujian lu ini, di tingkat 3 ujian lu ini, di tingkat 4 ujian lu ini, di tingkat 5 lu ujiannya ini. Jadi ada 5 tingkat tuh hijab. Datanglah tuh ikan gede itu yang dimaksud. Dan itu adanya di badan. Jadi kayak, jadi kalinya tuh apa ya? Gede kalinya. Jadi hitungannya apa ya? Sungai. Gede itu. Gue ngamalin. Itu ikan, gue nggak tahu. Iya yang pasti sih itu ikan jadi-jadian ya. Dan itu kayak ikannya tuh kayak banyak-banyak duri-duri begitu. Serem banget itu ikan. Dan itu jadi ikan itu berubah-berubah. Maksudnya? Wujudnya. Oke. Nanti jadi ikan, ntar jadi cewek. Oh ya? Iya, ntar jadi anak kecil, gitu. Ngelilingin lo gitu? Iya. Ntar yang susah itu pas ketika dia jadi cewek, karena bugil. Wih deh. Iya. Bye-bye dah. Nah begitu. Kalau anak kecil itu dia ini minta tolong. Jadi si anak kecil itu kelelep. Jadi si ikan itu jadi anak kecil terus dia kelelep lah. Kalau gue gerak, gue nolongin dia ya gue gagal. Nah terus sama jadi kakek-kakek. Nah kakek-kakek itu dia ngambil pasir. Kalau dia kan jadi berat. Kalau gue nolongin, gue gagal. Masih cewek. Nah cewek begitu. Kalau cewek telanjang. Gimana tuh? Ngapain tuh dia? Enggak, cewek cuma telanjang, cuman megang-megang ini doang. Oh. Gitu. Dan kebatal ya? Enggak. Maaf ya. Dimaafin. Kalau tegang batal. Maksudnya ibarat kata kan begitu mah. Jatuhnya kan lu jadi ada nafsu. Betul. Hasrat, iya. Ya kan? Nah, itu kan udah keluar dari aturan yang harusnya lu jalanin. Karena kan di hijab yang gue jalanin ini ya lu harus lepasin semuanya. Lu nggak boleh kegiur ini, nggak boleh ini. Rasa kasihan pun harus dihilangin. Itu maaf, kondisinya lu saat itu melek ngeliat dia atau saat lu merem ngeliat mereka gitu? Pas dia keluar itu gue harus melek. Oh gitu? Iya. Kalau waktu pas wiridnya itu merem. Nah begitu nanti dia datang gue harus melek. Gue harus ngeliat wujudnya. Karena kan ujiannya itu yang gue bilang tadi. Iya. Sampai lu kasihan sama anak kecil yang kelelep, ya lu gagal. Gitu. Akhirnya bisa ngelewatin lah tuh. Lewat. Hebat. Naik yang kedua nih. Oke. Itu kalau nggak salah dalam jangka 2 bulan gue naik. 2 bulan. 2 bulan naik, itu ujiannya macan. Itu macan gede banget. Harimau juga di itu? pinggir sungai. Oke. Pinggir sungai. Dan itu mungkin kalau dia begini, mungkin gue kecawe lah kali. Itu yang paling serem. Maksud gue daripada yang lain ya, ada ular, ada apa namanya, apa sih, kayak pusaran angin, pusaran air itu ada. Kalau macan ini sempet takut nih, sempet kayak down juga ya. Iya, orang gede banget. Dan itu tuh gereng-gereng tangannya begini. Gue gerak dikit begini aja udah batal, gagal. Iya, gitu. Iya. Akhirnya sampai yang kelima. Yang kelima nih gue gak nyampe yang kelima soalnya. Kenapa tuh? Yang kelima ujiannya tuh nyokap. Dia nyerupain asap putih. Datang manggil gue.
Disuruh apa namanya? Di pesantren bukannya ngaji malah belajar beginian. Suara nyokap gua dan wujudnya nyokap gua. Gitu. Gue spontan dong, ya kan? Malam-malam dan gue nggak sadar kalau itu malam posisinya. Karena yang gue lihat, suara nyokap gua, terus bentuknya wujudnya nyokap gua. Enggak Bu, lagi mandi, temen gue langsung, bego lu. Wah, udah dibego-begoin dah. Soalnya untuk apa namanya, untuk sempurnain itu butuh waktu 1 tahun. Hijab itu Panjang kan? Panjang, karena kan setiap 2 bulan. Nah, yang kelima itu gue batal tuh gara-gara suara nyokap. Berarti lo harus ulang lagi? Ulang lagi. Dari nol? Iya. Wah. Gitu. Dan akhirnya gue kagak mau ngulang lah. Fair banget. Iya, fair kan. Dibotakin. Belum nanti apa, ustadz gue nanya, lu ngapain malam-malam kali? Ya kan? Lu ngapain gini? Karena ustadz gue tahu apa yang gue lakuin, dia tahu. Dia tahu ya. Cuma dia nggak pernah negor. Paling maksudnya nggak pernah negor. Lu ngapain ke kali malam-malam? Enggak. Dia cuma negor, ngaji, jangan yang lain. Udah gitu doang. Nyindir doang. Ngaji jangan yang lain. Itu gue 3 tahun pesantren. Yang di Banten. Di Banten. Nah, 3 tahun. Dan dalam kurun 3 tahun itu, gue udah mulai belajar yang apa namanya, yang kalau kita tekbal, gitu, ya kan. Terus awalnya sih gue dikasihnya kanuragan, gue suruh belajar kanuragan. Terus kok enak nih, badannya enteng. Belajar akhirnya belajar yang lain. Ini udah bisa belajar yang ini. Jadi gue di pondok yang di Banten itu nggak ngaji gue. Cuman maksudnya ngaji tetap, maksudnya cuma tadarus gitu. Tapi ya itu tujuan utama gue belajar gituan gitu. Jadi temen gue pesantren. Jangan ditiru. Jadi temen gue pondok, gue belajar begituan. Gitu, karena ada beberapa temen gue yang maksudnya senior gue yang kenapa gue sempet gue kekeh, gue harus bisa si hijab ini nih. Itu apa namanya ya, gue pernah nyaksiin dia itu dikeroyok di terminal Pandeglang. Gue nggak tahu berapa orang, lupa. Dia cuman gentak doang, cuman gentak. Udah pada nggak sadar itu. Pada mental, nggak sadar. Gitu. Nah itu, keren tuh. Apaan tuh? Nah itu awal muasal. Gue belajar kayak beginilah. Nah, akhirnya setelah belajar yang hijab yang 1 tahun itu, gue belajar yang pengen gamparin jin gitu. Ya, maksudnya gini, anak muda itu kan jiwanya sombong sebenarnya, ya kan? Dia masih cari jati diri. Ya begitu pula mungkin dulu gue seperti itu gitu. Cari jati diri. Wah, kayaknya keren nih bisa namparin jin kan gitu. Walaupun sempet nggak mungkin lah gitu. Sempet nggak mungkin gitu karena gue mikir dulu cuman buat keren-kerenan doang. Wah, gue belajar ini bisa, masa ini nggak bisa gitu. Akhirnya mulailah tuh belajar begituan. Itu gue ingat, gue pertama kali, ayo Jai kita ke Sumur 7 daerah Pandeglang. Ngapain? Katamu belajar. Udah ikut gue gitu. Dan itu malam. Itu gue berangkat 7:30 malam. Itu jadi setiap tingkatan itu gue ketemu mungkin penjaganya. Penjagaan setiap tingkatan itu. Ketemu, ya tergantung kita sopan santunnya kita seperti apa. Gitu. Jadi gue datang ke situ ya karena gue mungkin dididik sama orang tua untuk harus hormat sama orang tua, walaupun gue tuh nggak kenal orang tua itu siapa. Jadi adab dan sopan santun tetap harus dijaga kan. Mulai dari situ ada satu kakek-kakek cuman bilang begini, semoga berhasil ya.
tangan gue tuh diurut yang kanan. Tarik ini, set. Wah itu panas banget. Itu sampai besoknya pegalnya nggak hilang-hilang. Sakingnya gue nggak tahu. Pokoknya gue ingatnya cuman semoga berhasil ya. Tarik begini sama dia. Gitu. Udah. Nah dites lah sama temen gue ini. Kita kesini gitu. Jadi sebenarnya ini kasusnya pribadi sih, pribadi teman gue sama orang itu gitu. Cuman si orang itu ya gue nggak tahu, mungkin emang udah biasa main begitu-begituan gitu. Dan itu nyata loh di Banten. Jadi ketika gue lagi tidur itu api tuh, bola api warna biru, gue inget banget. Duar, hancur tuh pintu kamar gue. Bener-bener Kantem bola api. Kantem. Ih gue merinding. Dan itu nyata. Itu gue di tengah hutan loh. Ibarat kata ya nggak hutan-hutan banget sih. Maksudnya ada di dalam hutan. Itu nyampe itu bola api. Tadinya gue nggak tahu ya apaan. Lagi dikirimin Jay. Gitu. Lo mau bales nggak? Iya. Cuman gue nggak tahu nih. Belum tahu gue cara ngebales kayak begitu tuh, belum tahu. Ya udah, nanti lu hantem ya. Gitu. Ngantemnya gimana? Ya lu baca lah, kan udah dikasih hijibnya, ya kan. Terus yang penting lu yakin. Begitu didatengin lagi bola api itu, wujudnya warnanya biru, dihantam lagi tuh, sama teman gue ditahan, jadi si bola api itu wujudnya dirubah, jadi bukan bola api, jin. Kayak gimana tuh? Gue posisi lagi ngelihat itu wujudnya nenek-nenek. Oke. Dan dia cuma sampai segini doang nih, sampai pinggang, kakinya nggak ada, tapi ada badannya. Dan nenek-nenek. Dan itu dia bawa tongkat, nenek-nenek itu. Dan itu ketika dirubah itu, tuh ketawa-ketawa. Anak baru kencur mau ngelawan gua gitu. Nah, karena posisi gua masih muda nih, kepancing dong emosi. Ya, mulut gue kan rada kasar lah gitu, anjing gitu. Gue bikin angus lu, itu ucapan gue yang maksudnya yang spontanitas. Spontan ya, keluar. Gitu. Gue baca, gue hantem. Kena. Itu iya, jadi tadinya gue cuma sombong doang. Ketika gue baca dan gue ngucap, gue bikin angus lu. Begitu gue tunjuk, kena dan dia angus, kebakar. Oh iya? Iya. Gitu, nah mulai dari situ gue sombong lah, maksudnya dalam artian, bisa nih gue bisa gambarin jin gue berhasil nih kan. Nah, cari nih akarnya siapa nih yang ngirimin nih. Oke. Dikirimin lagi tuh. Dibalikin? Enggak, si yang nggak suka sama teman gue tuh ngirimin lagi. Oh, ngirim lagi dia? Ngirim lagi. Oh. Bentuknya dia jin tapi laki-laki. Gue nggak tahu jin, nggak tahu setan ya. Bentuknya laki-laki, dia kayak kuntilanak tapi laki-laki. Oke. Dan itu gede banget, gede. Nah di situ dia ngomong gini, ada mangsa baru nih. Gitu. Dia ngomong gitu si jin ini gitu. Karena gue kan satu barak itu kan gue tuh 3 orang, satu kamar tuh 3 orang. Jadi yang senior, yang teman gue sama gue. Nah hantem Jay gitu. Dulu yang kemarin bisa, masa yang ini nggak bisa. Gue hantem lagi lah. Hantem lagi. Cuman posisinya cuman ngasih pelajaran doang gitu, karena gue ngeri juga gitu. Jadi gue ngerinya tuh gini, kalau gue ketemu yang lebih tinggi dari gue, abis gue lah, ya kan? Iya. Terus gue cuman bilang, lu balik ke yang nyuruh lu, bilangin dosa. Kalau gituin? Ya, dosa. Udah. Besokannya, ayo Jay, kita ke rumah si A gitu. Ketemu, itu maaf-maafan. Hah? Maaf-maafan. Jadi yang datang tuh teman gue dulu. Gitu. Nah, si yang nggak suka sama teman gue ini ya nerima lah, datang ya gue minta maaf kalau gue ada salah.
gue gini gitu. Terus barulah nepok, temen lo oke tuh gitu. Asik. Disitulah gue mulai songong lah, ibarat kata songong. Gue mulai songong, mulai ngerasa apa ya, kalau dibilang tuh full power lah, ibarat katanya kan. Jumawa lah udah. Ya udah kurang ajar namanya. Pokoknya ketemu gue bikin angus loh. Jadi sampai sekarang kebawa. Oh gitu. Iya. Jadi kalau gue ketemu sama sesuatu yang sifatnya itu dia ngezolimin orang, atau ketemu jin yang disuruh orang, gue emosi. Oh. Lu mau keluar apa mau gue bakar? Gitu. Ada yang gini. Ayo keluar yuk, lu mau minta apa? Minta kopi, minta rokok, kan ada kayak gitu kan? Siapin ini nih biar keluar, gue nggak bisa. Lu mau keluar nggak? Kalau nggak gue bakar, gitu. Saking sombongnya. Oke. Gitu, karena gue itu nggak ada negosiasi sama si setan. Iya. Gitu. Setuju. Lu kalau nggak ini, ya lu gue bakar. Ya kalau berantem ayo nyobain gitu. Keluarlah dari pondok itu, mulai jumawa lah gue. Makin jumawa. Makin jumawa gitu. Oke. Ibarat kata, ya kalau dibilang sombong lah. Gue mungkin orang paling sombong dulu. Sampai kejadian tahun 2000. Berapa gue lupa tahunnya. Gue punya temen, anaknya kena guna-guna. Okay. Kena guna-guna. Wah ini lebih sadis lagi nih. Kena guna-guna, minta tolong lah sama gue. Dan gue posisi berlima tuh. Gue, teman gue Anto, teman gue Adit, teman gue Ape, dan gue. Nah, satu lagi ini teman gue yang anaknya kena. Dan yang anaknya kena ini dia sebenarnya orang sakti. Ya kayak dokter lah. Dokter kalau anaknya sakit kan nggak mungkin yang nyembuhin, pasti kan dokter lain. Betul. Gitu. Oke, brother. Buat lo yang masih pengen tahu kelanjutannya Bang Jai di saat dia mau coba nolongin temennya di daerah Kemang ya Bang ya? Iya. Yang kenapa itu tadi? Kena guna-guna. Kena guna-guna. Untuk tahu cerita selanjutnya, lo harus ikutin di episode selanjutnya. Bukan begitu Bang Jai? Iya, begitu. Begitu pokoknya. Oke, ya kan biar subscriber gue cepet naik nih, biar ada part-partnya. Iya. Oke, brother. Buat lo yang pengen cerita kayak Bang Jai di sini, lo bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini. Caranya gampang. Lo tinggal WhatsApp kita, lo voice note aja. Bro, cerita gue begini. Nanti gue dan tim dengerin kalau memang ceritanya buat kita oke dan masuk. Kita akan atur waktu buat ketemuan sama lo dan lo bisa datang ke studio kita, atau kalau emang lo nggak ada waktu untuk datang ke studio, kita yang akan datengin lo. Sesimpel itu, yeah. Oke, kali ini gue Arfi dari Jelajah Malam undur diri, dan juga Bang Jai. Kita salaman dulu, abis ini cerita lagi, oke? Oke, siap. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya, gitu.